Malam guys, saya mau bikin review lagi mengenai sate masakan saya guys. Sate Marangi. Halo. Say hello mas. Halo. Oke. Ini saya mau ngasih ininya. Tempat buat tadi. Tunggu dulu. Udah, mama. Mas TV-nya udah dimatiin belum? Belum. Matiin dulu TV-nya. TV-nya matiin dulu. Kamu mau makan? Mau? Akan lagi dulu di kastil. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga syahdu karena ini malam Sabtu. Sambil menikmati malam panjang, kita makan malam yang agak berat guys. Mama minta ini. Gorengan. Terlalu empuk. Tapi Di atas. Jadi kalau ada makan begini nih. Nyam. catatan guys, sebenarnya paling enak itu kalau sehari semalam saja, nggak sampai berhari-hari. Beberapa video di YouTube yang saya lihat, ternyata sate itu nggak hanya di Indonesia guys, Thailand pun ada. Namun saya nggak tahu secara pasti apakah komposisi, kemudian bumbu-bumbunya, kemudian pengasapannya itu pembakarannya seperti yang dilakukan di Indonesia. Ini kastil. Malaysia pun ada. Oh, manis nih. Ambilin kecap tuh. Misalnya matiin TV dulu sana. Aduh. Nanti nggak tahu selesai. Ntar cap. Bentar, Kak. Makasih. Ini Kak. TV-nya. Gede-gede satenya. Kayak Pedesnya dapat, asamnya dapat. kan kali ya? Iya. Tapi terus adek enggak langsung mati. Udah. Kak, kasih itu sedikit. Mau? Jangan lagi makan tomatnya dong. Mau pedas-pedas sedikit nggak? Mau. 4 adek. Nah, Ini 4. Semua 4. Baca doa dulu. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin. Nah. Kemarin 2 hari yang lalu kita masak entok guys. Entoknya enak banget. Enak banget. Super pedes, bisa tahan.
makan sate. Gurih, gurih ya. Gurih. Bumbunya gimana? Enak, enak. Rasanya kenyang banget, padahal guys dari pagi baru masuk nasi nih guys, dari pagi sampai malam ini baru masuk nasi. Jadi hampir setiap hari saya tuh makan cuma sekali guys, maksimal 2 kali. Tapi tetap gemuk. Sebenarnya kalau dibilang salah makan enggak juga, tapi mungkin karena hati saya terlalu bahagia, itu yang sulit dikontrol. Gemuk karena makan bisa dikontrol, tapi karena bahagia sulit guys. Allah ya Karim. Makan satenya. Dari tadi nih bocah berisik ya. Sate yang saya bikin karena ada kandungan jahe, kemudian lengkuas, kemudian merica nggak ada, ketumbar. Jadi saat makan itu serasa bersauna guys. Keringetnya keluar semua. Kemudian ambil jauh. Yang mesti kita yang bilang itu biar pedes. Keringat keluar, bahagia membara, senyum tersipu malu. Itu bahasa-bahasa sastra guys. Ada overall enak. Saya nggak tahu, padahal ini secara takaran ini wajar-wajar aja, takarannya biasa-biasa saja, tapi perut saya kenyang sekali guys. Takarannya kecil perut saya, meskipun saya tuh beratnya itu hampir 1 kuintal. Sekarang udah agak turun, paling sekitar 87-89. Sebelumnya itu mencapai 94, hampir 1 kuintal guys. Saya berusaha untuk menurunkan berat badan waktu itu dengan ke dokter, nge-gym, kemudian minum obat-obat diet gitu. Tuhan menakdirkan lain guys. Tuhan membuat hati saya bahagia, dan kebahagiaan itu gak bisa saya kontrol. Apa yang terjadi? Karena hati bahagia, badan itu gemuk. Saya bisa buktikan, kalau Anda semua punya sapi, bahagia karena sapi itu, maka akan ikut gemuk guys. Demikian manusia. Mas Damar bahagia? Bahagia hari ini? Oh, anak saya bahagia. 5 tahun, tingginya sudah seperti 8 tahun guys. Bukan berarti anak pertama saya nggak bahagia, bahagia sekali. Tapi memang perempuan katanya lebih baik kurus, katanya dia bilang. Saya nggak tahu dia dapat inspirasi dari mana. Nanti sakit loh, kesuntuk loh. Airnya makan sempit. Anak saya yang paling kecil sampai kelamut guys, ngeliat mamanya makan. Ya. Nggak sampai gitu sih, ada yang nggak pernah gitu. Oh, kelamut. Dia mungkin lihat orang-orang itu makan sate enak banget, dia pengen makan sepertinya guys. By the way, selama 1 surah ini, untuk yang tuh teriak-teriak kalau misalnya nggak dituruti, untuk teman-teman yang sedang, mas jangan seperti itu nanti ketusuk, jangan dimasukin mulut ya. Untuk orang-orang Jawa atau orang-orang yang masih orang Jawa atau di luar Jawa yang masih ingin melestarikan budaya Jawa, budaya tirakatan,
selamat bertirakat ya. Semoga dengan tirakat Anda semua Tuhan merasa terketuk, Tuhan merasa iba kepada bangsa ini. Semoga bangsa ini damai, diberikan kemudahan, disehatkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi, diberikan pemerintahan yang aman, adil, tertib, diberikan pemimpin yang pemberani, roda ekonomi berputar. Hampir nggak bisa nelan nih guys, padahal biasa serius, takarannya biasa. Kenyang. Masih begini udah kenyang. Saya nggak bisa harus menggambarkan seperti apa karena saking lezatnya sate ini guys, serius. Kalau Nggak ngomong, boleh minum air seperti ini dong. kalau saya cuma mengatakan enak, lazis, itu sebenarnya Bajunya nggak tahu dijadikan belum tuh. tidak serta-merta mewakili rasa ini, karena rasa ini lebih dahsyat guys, dahsyatullah. Allahul Karim. Kak, minta airnya dikit. Bisa sih mah. Nah, Ya itu punya ade. Nah, ambil lagi, gak usah berantem, ambil tempat lagi. Awas nanti kena itu, ayah lagi syuting. Sini. Enggak, maksudnya ini ambil gelas lagi dang. oh, Iya. isi air ya. Gelas dong diisi dengan air. Teman-teman yang mau bertamu ke rumah saya, mampir ke rumah saya, kabari ini dimasakin apa? Selama terjangkau. Ini loh mas, ini loh. Isi air dulu. Isi air biasa dulu, kok dimasukin ini separuh aja. Kalau misalnya sate, Ya aja. Dikit banget. bentar nih ayah lagi ini. Kan ayah udah bilang masukin ini air biasa dulu biar Nah, dingin banget. balikin lagi. Itu dulu di kulkas. Sorry guys. Jadi melanjutkan yang tadi, kata-kata enak saya itu belum mewakili keseluruhan rasa enak yang saya rasakan guys. Suatu hari teman saya bilang, saya itu makan nasi nasi berkat ya, kalau di kampung dulu nasi berkat, kalau sekarang nasi prasmanan lah ya, dengan lauk, ada rendang, ada gulai, ada soto, ada sate, ada macem-macem. Kemudian setelah prasmanan itu dia mengatakan, kok nggak seenak dulu waktu saya kecil, kok tidak selezat saat dia itu berebut makanan dengan keluarga saat andum berkat, apa namanya kalau di kampung-kampung itu
ada istilah waktu bulan-bulan ruah gitu ya, orang-orang pada kenduren, awas, nah, orang-orang pada kenduren untuk kirim doa. Nah, setelah itu bapak saya itu atau bapaknya juga sama aja sih di kampung ya, membawa berkat itu pulang dan kemudian royokan. Waktu kecil pun saya merasakan luar biasa ya. Kalau saya pun merasakan hal yang sama dengan apa yang dia rasakan saat ini dengan makanan-makanan yang lezat itu kok hambar, tidak seenak dulu. Dulu itu namanya intip nasi liwet, masya Allah. Saat intip dikasih garam, dikasih kelapa, masya Allah. Itu enaknya, kalau boleh saya menggambarkan, sama juga ketika kita terbang ke langit Sabtu, enak banget. Tapi sekarang masya Allah, kita sudah makan dengan menu-menu yang lezat tapi merasakan hambar. Nah, untuk koreksi kita semua, semoga Allah tidak mencabut nikmatnya lidah kita mengecap makanan. Sate dari dulu sampai sekarang sama rasanya. Namanya sayur, gulai, soto dan sebagainya itu sama rasanya. Tapi ketika kita merasakan hambar, jangan-jangan nikmat merasakan itu yang sudah dicabut, bahaya. Makanya bagi teman-teman, senantiasa bersyukur dengan makanan apa mau ya yang besar. Iya, enggak, mama aja. Senantiasa bersyukur atas makanan apa yang terhidang di depan kita, jangan dicela. Saya pernah mendengar suatu hadis yang mengatakan man la yaskurin nas la yaskurillah. Kalau kita perluas lagi, barang siapa tidak bersyukur pada makanan yang ada, sebenarnya konteksnya sih, barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Rabb-nya atau Allah. Kalau kita perluas lagi, barang siapa yang tidak bisa ngajeni semua makanan yang tersaji di atas piring dia, maka ya I love you. dia juga tidak bisa bersyukur kepada Allah. Dalam suatu hadis dikatakan, dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya kalau engkau bisa bersyukur, la azidannakum, akan kutambah, akan kulipatkan, wa la in kafartum, dan apabila engkau mengingkari nikmat itu, rasa sedap ini tidak kamu syukuri dengan sepenuh hati, inna adzabi lasyadid, tidak cuma di stop rezekinya, tapi inna adzabi lasyadid, Allah akan mengadab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas guys, semoga teman-teman semua bisa bersuka cita di bawah naungan rumah apapun kondisinya, baik itu ngontrak seperti saya, baik itu sudah lunas atau masih nyicil dan sebagainya. Syukurin, tapi jangan terus kemudian kalimat syukur ini dibilang saya bersyukur karena istrinya. Hati nggak boleh, tetap satu. Oke, itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan dianggap ini kultum, ini adalah review sate Marangi guys. Kalau ada sesuatu, sini mas, sini biar kelihatan di syuting nanti. Jangan, hati-hati nanti kena ini ya. Kalau ada sesuatu yang berbau sok-sokan itu sebenarnya biasa saja, karena manusia itu sebenarnya ya aktivitas muamalah yang banyak. Kita dengan anak, kita dengan istri, kita dengan suami misalnya, kita dengan teman, kita dengan pekerjaan. Ini ada anak kecil saya, mas Damar di sini, yang adik Bagas di sini di pangkuannya sini. Anak saya itu senyum-senyum terus guys. Kalau menurut saya, ukuran saya ini ganteng sekali, ini beyond, sudah di atas harapan saya. Karena kalau lihat saya waktu kecil tuh masya Allah,
rembes kuadrat. Loh, ini kakinya udah mau nendang. Nah, ini anak saya namanya Lingga Bagaspati Aryo Tejo. Ini namanya? Mas Damar. Oh, panjangnya Dan? Hmm. Lupa dia. Chandra Sadamar Wibisono Purnomo. Ini Lingga Bagaspati Aryo Tejo Purnomo. Kenapa anak saya panjang-panjang? Ya, saya memang sengaja panjang. Dulu di kampung saya, dulu di kampung saya, kalau anak namanya panjang-panjang dan berat, itu katanya cepat sakit kalau nggak kuat. Saya sekaligus tes anak-anak saya dua ini kuat apa enggak. Saya sharing saja. Sebelum proses pembuatan anak yang pertama sama yang kedua ini, saya puasa. Ini ketiga. Kalau yang pertama puasa 3 minggu, yang kedua puasa seminggu atau 2 minggu. Kalau ini enggak, bablas. Nah, 11 minggu. saya puasa dulu. Selama ini saya kasih juga satu ijazah ya, meskipun saya belum bisa, tapi ini saya share saja ijazah yang yang diijazahkan ke saya oleh Kiai Asmuni yang saya bilang guru ngaji istri saya yang 40 tahun puasa muti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al al-janina alladhi fi batni ummihi waladan salihan waladan salihan waladan salihan aw salihan waj'al imanan taqiyan billahi al-amru wal rusuli waj'al sam'an wa ta'an li amri wa li qadai khas wa li amri muslimina aman. Udah, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu guys. Lakukan sejak zaman itu umur 0 sampai lahir. Baca minimal 1 kali setelah sholat, tapi diistiqomahkan. Syukur-syukur bisa dilanggengkan ya. Setelah kita ingat ya. Kemudian kita tiupkan ke perut istri supaya kita itu kan bagian juga supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, kemudian banyak baca sholawat Allah. Kalau saya sholawat yang saat ini saya istiqomahkan itu sama Fatih. Setiap mau kerja jumlahnya 333 kali. Kalau setelah sholat itu Shallallahu alaihi Muhammad sholawat mutlak itu 99 kali. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya dan salam sehat, salam corona. Mas Damar, mana? Nah, Kak, sini Kak. Jadi itu dulu guys. Tetap di channel Kacang goreng. Nah, ulang lagi. Tetap di channel Kacang goreng. Yes. Thank you. Itu di ini